Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Senang sekali saya, Afif Rifai, hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Dan berita-berita apa saja yang disajikan baik di Koran Juara, Koran Radar Cirebon, dan Koran Rakyat Cirebon, koran politik terbesar di Jawa Barat di hari ini. Dan berita-berita baik dari sekeliling Anda pemirsa, dari Ciayu, Majakuning, Jawa Barat, nasional bahkan internasional, semua disajikan secara lengkap baik di Koran Radar Cirebon dan Koran Rakyat Cirebon di edisi hari ini. Untuk memperbarui, melengkapi informasi-informasi Anda di hari ini, jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Ikuti terus perkembangan berita-berita update, berita-berita terkini, berita-berita yang menarik hanya di Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Dan pemirsa, di edisi pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan mengenai ini pemirsa, mengajak menanam sorghum. Nah, tentu Anda di rumah juga ini bertanya-tanya, apa yang dimaksud dengan sorghum pemirsa? Apakah sorghum ini sejenis ya gandum, jagung dan seterusnya? Nanti kita akan bahas di pagi hari ini. Dan perlu saya sampaikan bahwa menanam sorghum ini mayoritas dilakukan oleh masyarakat terutama di Cirebon Timur. Nanti juga di wilayah Kabupaten Cirebon bagian timur nanti juga akan saya tanyakan. Kemudian nanti bagaimana pendapat dari kubu ya, dalam hal ini kubu Ciledug Kulon, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon, berkaitan dengan budidaya ataupun menanam sorghum ini. Nanti akan saya kenalkan pemirsa narasumber di pagi hari ini, dan saya baca dulu beberapa berita di halaman utama atau di headline Koran Juara, Koran Radar Cirebon di edisi hari ini. 29 ASN pemerintah Kabupaten Cirebon berebut promosi eselon 2. Ya, kemudian ada ASN pantas terima bansos. Ada pernyataan dari anggota DPR RI ini pemirsa, Tubagus Aceh Hasan Sadili, kalau yang golongan 1 dan 2 memang layak. Kemudian ini menyambung berita kemarin tentang hasil pemilihan KUU serentak di Kabupaten Cirebon pemirsa. Total 43 petahana tumbang. Hingga kemarin belum ada gugatan. 135 KUU terpilih akan dilantik di akhir tahun ini pemirsa. Kemudian ada catatan dari Pak Dahlan Iskan di Koran Radar Cirebon hari ini pemirsa. Tol memelas. Itu catatan dari Pak Dahlan Iskan di Koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian ada catatan lain, ini pemirsa, kisah lain di balik pelaksanaan Pilu serentak kemarin ya. Kalah menang calon KUU diprediksi dari nyala api saat tarung damar. Nah, itu pemirsa ya, ada yang lewat api, nyala api, ada juga lewat ini pemirsa bunyi atau tidak ayam jago ya, itu juga ada pemirsa. Nah, silakan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama Koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian dari halaman Metropolis pemirsa, di Koran Radar Cirebon hari ini dari Kota Cirebon, Wali Kota sudah setuju dukung penyetaraan eselon 4 sesuai aturan. Kemudian ASN dilarang liburan Natal dan Tahun Baru. Itu dari Kota Cirebon. Kemudian dari halaman Kabupaten Cirebon pemirsa, buruh ancam mogok kerja, limbah batu alam selesai tahun 2024. Itu pemirsa dari halaman Kabupaten Cirebon. Kemudian dari halaman utama Koran Rakyat Cirebon, koran politik terbesar di Jawa Barat pemirsa. Tak puas langsung proses hukum, waktu sanggah pendek hanya 3 hari. Kemudian bareng-bareng kroyok pembangunan Kopi Luhur. Nah, itu pemirsa berita dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu Koran Rakyat Cirebon. Dan pemirsa, untuk Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan pemirsa, saya kenalkan dulu di sebelah saya. Ini pemirsa ada KUU Ciledug Kulon, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon, ada Haji Wawan Hermawan. Selamat pagi Pak Wawan atau Pak KUU. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih nih sudah menyempatkan Sama-sama hadir di Selamat Pagi Cirebon. Kemudian di sebelah
Paku Wawan. Ini pemirsa, ada penggagas budidaya sorghum, ada Profesor Iswanto. Selamat pagi, Prof. Iswanto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya, Prof? Kabar baik. Oke, terima kasih juga ini sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Saya langsung ke Prof. Iswanto ya, tentang sorghum ya. Nah, apa sih sorghum? Mungkin pemirsa juga banyak yang belum tahu nih di rumah. Silakan, Prof. Sorghum apa gitu? Silakan. Sorghum adalah tanaman sereal. Tanaman Sereal. sereal. Bisa untuk kebutuhan rumah tangga juga. Sebagai ketahanan pangan. Ya. Tanaman sorghum ini sangat unik karena bisa tumbuh di tanah-tanah marginal. Oh, sorghum ini. Sorghum ini. Dan sorghum ini bisa diambil dari seluruh tubuh organ tanaman itu. Baik itu dari buahnya, malainya, batangnya, daunnya, dan akarnya. Bahkan sorghum ini bisa menghasilkan 25 produk turunan. Sorghum ini? Dari sorghum ini. Salah satunya adalah... Apa itu, Bro? Gula. Gula, oke. Bioetanol, tepung, makanan ternak, makanan unggas, dan lain sebagainya. Dan sorghum ini juga sangat luar biasa ketika kemanfaatannya, karena sorghum ini sangat sehat. Dapat menyehatkan, seperti contoh orang-orang yang kena dapat menyehatkan tubuh kita. Seperti tepungnya free gluten. Artinya sangat aman untuk diabetes. Gulanya mengandung sukrosa dan fruktosa, sehingga aman juga untuk diabetes. Dan lain sebagainya. Dan ini hasil dari kajian Prof. Iswanto gitu? Saya tidak mengkaji itu, tapi setelah kita tanam, ternyata ini untuk ini gitu. Tidak secara spesifik saya mengkaji itu. Banyak sudah, artinya dari tenaga-tenaga ahli, orang-orang ahli, fakar-fakar yang sudah tahu jauh sebelumnya terkait sorghum ini. Baik, Prof. Ini saat ini kan lagi tren nih ya, maunya tren di wilayah timur Kabupaten Cirebon ya. Dan ini mengapa ada awalnya, maksudnya trending saat ini nih dari wilayah Cirebon Timur? Apakah berkaitan dengan kontur tanah atau seperti apa, Prof? Yang jelas bukan persoalan kontur tanah, kesempatan yang diberikan. Pada saat itu saya berkenalan dengan kuku Rukanda dan kuku lainnya. Itu kuku wilayah timur sangat antusias menyambut kehadiran kami. Dan kami diberikan fasilitas, dorongan oleh beberapa kuku, khususnya kuku Kubandrek dan kuku Ciledug Kulon. Sehingga disitulah berkembang sorghum. Saya sangat leluasa mengembangkan sorghum. Bahkan target saya di tahun 2022 ini 1.000 hektar bisa tertanam. Di wilayah timur Kabupaten Cirebon. Wilayah timur. Oke. Baik, tahan dulu ya. Profesor Iswanto, saya ke Pakuwu ya, Ciledug Kulon, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon, Pak Wawan ya. Pakuwu, ini dengan yang tadi disebutkan oleh Profesor Iswanto. Nah, Anda sebagai orang nomor 1 di Ciledug Kulon, Desa Ciledug Kulon ya, menanggapi itu seperti apa? Apa Anda mendukung? Nah, kalau dukungannya seperti apa juga? Silakan, Pakuwu. Terima kasih, Pak. Bukan masalah tentang mendukung saja ya, tapi ini kami sebagai kepala desa. Tadi sudah dikatakan oleh Pak Prof itu seperti apa tentang sorghum. Nah, kami sebagai banyak mewajibkan untuk mendukung permasalahan ini. Kenapa ya? Kami pun juga Pak Prof ini mengajak kepada kubu untuk menyampaikan kepada para petani ya, untuk bertanam sorghum. Tentang sorghum ini, alhamdulillah untuk para kubu dan perangkap desanya pun juga akan banyak menikmati. Sebab ini sudah terbukti penanaman sorghum ini. Hingga kami, dengan ajakan Pak Prof ini, kami menyampaikan kepada warga masyarakat kami untuk yuk kita bertanam bercocok dengan sorghum ini. Kenapa? Karena sudah terbukti bertanam sorghum ini dibandingkan dengan tebu dan padi lebih baik sorghum. Itu gitu, Pak. Mengapa gitu, Wawan? Lebih baik sorghum. Ya ini karena sudah menjanjikan, Pak. Dibandingkan kita penghasilannya saja ya. Dianggap kita yang terburuk itu sudah menggiurkan. Itu kita menghitung dengan tanpa salah yang buruknya.
Itu sudah menggiurkan, dan insya Allah dengan tanam sorghum ini tidak ada ruginya, itu makanya. Maka kami menghimbau kepada mas seperti itu. Dan keduanya Pak Prof ini mengajak bukan untuk meningkatkan petani saja, bahkan sosialnya tinggi sekali. Bahkan diwajibkan penanam sorghum dalam 1 hektar itu harus ada anak yatim 1 membiayainya itu, bukan menyatu nih, membiayainya 1 hektar. Itu diwajibkan Profesor itu. Nah inilah maka kami mengajak kepada kubu dan para petani semuanya, mungkin untuk bukan Cirebon saja, tapi nanti se-Kabupaten Cirebon, yuk kita bareng-bareng. Nah, itu sepengetahuan Pak Wawan ya, di wilayah timur Kabupaten Cirebon, itu sudah berapa kecamatan adanya tanaman sorghum ini, maksudnya budidaya sorghum ini? Ini kan awal kan dengan tadi dikatakan Pak Rugana ini ya sebagai nanti juga kita dari hadirkan Kecamatan ya. Karangbareng ya, udah itu. Kedua, sekarang juga banyak dipinta Pak. Kemarin kami bersolid di Kecamatan Pasaleman ya. Kami sudah bertonjong. Dan Ambit pun juga meminta lagi proses ini. Banyak yang sudah tertarik sekarang tuh ya. Bahkan kemarin malam saya dipinta sama Pak Profesor ini untuk ke Majalengka. Untuk ada 100 hektar yang nganggur. Tolong berhubung kemarin kita mau ke sana karena kita mobilnya di tengah-tengah tol itu mogok ya. Kami tidak bisa ke sana Pak. Malam Sabtu. Jadi kalau di wilayah timur Kabupaten Cirebon tentang budidaya sorghum ini, menanam sorghum ini bukan lagi hal yang aneh berarti ya. Alhamdulillah. Ini sudah membudaya gitu, begitu ya. Mau membudaya ya. Oke, tahan dulu ya Pak Wawan dan juga Prof Iswanto dan pemirsa. Selamat pagi Cirebon akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di segmen ini saya sudah membuka Anda. Silakan pemirsa bisa bergabung. Anda bisa di line telepon 0231 482138. Ya, pemirsa juga bisa untuk memberikan pendapat Anda melalui SMS atau ke nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Silakan Anda bisa bergabung langsung, berinteraktif langsung di 0231 482138. Kembali saya ke Prof Iswanto ya. Prof, ini tentang Cirebon Timur. Ini tadi disebutkan oleh Profesor. Ini bukan kontur tanah atau apa, ini persoalan kesempatan gitu kan ya. Nah, tadi sudah disebutkan oleh Pak Wawan bahwa luar biasa sambutan dari wilayah timur ya Kabupaten Cirebon. Ini jangan-jangan nanti dari wilayah timur Kabupaten Cirebon nih Pak Kuwu ya, budidaya sorghum ini nantinya ya. Prof Iswanto, tentang sorghum, sejenis apa sorghum itu? Mungkin pemirsa di rumah juga ingin tahu Prof. Silakan Prof. Sorghum itu sejenis gandum ya. Gandum, ya, oke. Bentuknya cuma kayak merica gitu kan. Putihnya sama, besarnya juga kurang lebih sama. Sejenis itu. Cuma memang sorghum ini banyak varietas. Varietas, oke. Kebetulan yang varietas yang kita tanam adalah varietas terbaru. Yang di wilayah timur Kabupaten Cirebon ini. Terbaru. Varietasnya terbaru. Itu jadi batangnya besar, tinggi, dan batangnya manis seperti gula. Walaupun masih mentah juga manis. Manis banget. Dan itu ramah untuk diabetes. Oh gitu ya. Dan mungkin sudah dibuktikan itu. Sudah dibuktikan. Di riset juga ada. Oke. Dan ini di wilayah timurnya di daerah mana gitu? Banyaknya tanaman sorghum ini, Prof. Pertama paling terbanyak di Desa Kubang Delek. Kubang Delek, Ya. oke. Kemudian Desa Tambelang. Tambelang, oke. Desa Sampi, Desa Blender. Blender. Terus sekarang mau merambah ke wilayah desa Ciledug, Pasaleman, Tonjong, dan sekitarnya. Oh, Ambit pokoknya semua daerah-daerah. Iya. Itu kita bebas memberikan kesempatan kepada para ku khususnya, di mana saya punya cita-cita perangkat desaku dan masyarakat harus makmur dengan sorghum ini. Dengan sorghum ini ya. Itu mudah nggak sih gitu, Prof? Sangat mudah. Asal telepuk aja itu jadi. Asal terpuk aja, jatuhin aja jadi. Ya. Terus airnya gimana? Butuh air gitu? Air tidak membutuhkan banyak air. Bahkan kemarin Tidak seperti padi gitu? Tidak. Di musim kering saya jadi. Kemarau gitu Ya, misalnya? musim kemarau. Kemarin kita nanam 13 hektar itu. 13 hektar? Di musim kemarau. Kemarau. Dia bisa tumbuh di tanah-tanah marginal. Yang tidak perlu banyak air. Gitu Bahkan ketika dia banyak air nggak jadi dia.
Kalau kebanyakan air itu Nggak jadi. nggak jadi. Nggak bagus. Sorghum ini. Iya, nggak bagus. Dan ini sorghum ini banyaknya untuk apa gitu, Prof? Maksudnya kemudian saya dapat informasi apa betul bahwa baru ditanam itu sudah ada pembeli yang menunggu gitu. Apa betul gitu? Memang saya menjadi hubungan itu lama, artinya sebelum saya produksi, saya siapkan dulu buyer-buyernya. Karena kita nggak mau sifatnya cuma 1 ton, 2 ton, 100 ton, 200 ton. Kenapa gitu, Bro? Ya, kita punya kawasan luas dan kita harus banyak bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon sebanyak-banyaknya. Iya. Maka kita juga tembus dari berbagai negara. Oh, Itu. sudah ekspor ke sana? Rancangan ekspor sudah ada. Sudah ada gitu ya. ekspor. Jadi selama ini banyak yang ngambil sorghum ini Cuma dari- domestik. Oh, domestik saja. Iya. Nanti lebih lengkapnya saya tanya ke Pak Rukanda dan juga Pak Apep ini ya berkaitan dengan mereka kan praktisi langsung gitu ya. Oke, tahan dulu nih Prof Iswanto, saya kembali ke Pak Kuwu ya, Pak Kuwu Ciledug Kulon ya. Siap. Itu tadi ya yang disampaikan oleh Prof Iswanto ya. Ini harus Kuwu perangkat desa ini harus nanam sorghum gitu ya. Nah, ini seperti apa di Ciledug Kulon saat ini? Begini Pak Pia, kenapa saya sebagai kepala desa mendukung sekali tentang programnya Praprov ini. Tadi sudah dikatakan, ini penanam sorghum ini yang sangat menggiurkan dan yang sangat tidak merepotkan dan tidak menyusahkan. Kenapa saya bicara begitu? Sekarang kita punya tanah. Saya laporkan Pak Prov ini saya punya tanah sekian hektar. Sampainya dari perangkat desa nih. Itu Pak Prov ada berapa? 15 hektar. Berapa per hektarnya? Sekian kan 10 juta. Oh, berarti 15 hektar sekian ratus juta. Nih uangnya. Buat menyewa tanah tersebut. Walaupun tanah sendiri gitu ya. Dan keduanya, kita mau menanam nih bibitnya. Nih pupuknya. Bahkan traktor dan apa namanya Pak Prov? Pupuk. Dan semua itu ada di Pak Prov semua. Nah, jadi katakanlah gratis. kalau kita yang bertani itu hanya modal apa sih? Iya, Hanya modal keinginan. Itu yang modal tuh. Makanya ini kami sangat tertarik sekali. Kenapa? Tidak sampai merugikan semua yang bertanam bercocok dengan sorghum ini. Pak Keuangan juga sudah instruksi ke perangkat desa apa gitu atau RT RW untuk beralih misalnya ke sorghum gitu, begitu. Alhamdulillah, kami sudah sampaikan kepada perangkat desa kami semuanya, bengkok yang ada 20 hektar ini, yuk kita tanam sorghum semuanya untuk kita. Dan begitu juga para petani-petani Ciledug Kulon juga sudah sampaikan. Bahkan kami akan mengikuti dengan di Pasaleman ya. Nanti Pak Ape juga akan menerapkan. Pokoknya sorghum ini harus berangkat dari wilayah timur Kabupaten Siap, Cirebon. betul sekali Atau begitu. iya di wilayah timur Iya. Kabupaten Cirebon, begitu. Ya harapan saya bukan Cirebon saja nanti, Kabupaten Cirebon lah. Kita ada 412 kubu. Harapan kami kenapa? Kami sebagai kepala desa bisa menafkahi ataupun bisa menyantuni anak yatim piatu terutama itu yang sangat tertarik itu. Dan ini yang tadi disampaikan oleh Prof Iswanto bahwa yang lebih bagus lagi di saat musim kemarau penanaman ini. Ya alhamdulillah, inilah maka saya bilang kan kami sebagai kepala desa menyampaikan baik ke rekan-rekan kubu dan petani itu yang disampaikan Prof itu sangat simpel dan sangat baik sekali untuk apa dalam hal suatu musim apapun juga ini nama sorghum itu bisa jadi itu. Dan di tanah apapun juga bisa jadi. Sudah mengajak teman-teman atau kolega Pak Wawan yang lain, kubu-kubu yang lain? Alhamdulillah nanti Pak Atep yang sudah saya ambil ke Pak Atep nanti untuk menyampaikannya hal itu, terutama Pak Atep dan dia Amit pun juga ada ya. Oke, nanti Pak Apep saya hadirkan dan kita ngobrol lagi ya. Oke, kita nanti akan saya Pak Apep nanti akan saya tanyakan berkaitan dengan bagaimana nih ya Pak Apep nih dukungan apa dari Paku itu ya, Pakunya ya. Saya kembali ke Prof Iswanto nih, Prof. Wilayah timur Kabupaten Cirebon ya, ini dari hasil penelitian Prof Iswanto di barat pun sebetulnya punya potensi juga dikembangkan, maksudnya di wilayah barat Kabupaten Cirebon ya, atau di wilayah utara, wilayah selatan punya potensi untuk menanam sorghum juga. Sebetulnya punya potensi. Saya aslinya dari barat. Cuma saya sering banyak bicara dengan kepala desa di wilayah barat. Mereka kurang respon. Maka ada salah satu kubu yang merespon, yaitu pertama adalah kubu Rukanda di sana dengan kubu Karangwangi. Dari sanalah kita mulai berkreasi, bergerak, kemudian langsung menanam.
Terus menerus diskusi dengan mereka, akhirnya hasilnya seperti ini. Bagaimana rakyat petani menanam tidak direpotkan dengan biaya. Itu saja gitu ya. Ya, Prof, ini berkaitan dengan sorghum ya. Apakah ada hanya satu jenis yang tadi disebutkan Prof, itu ada beberapa varietasnya gitu ya? Yang saya tahu 38 varietas. Banyak banget gitu ya. Iya. Nah, kalau yang dikembangkan di Cirebon Timur saat ini di wilayah Itu timur, jenis sorghum bioguma. apa itu sorghum bioguma itu? Itu ya tadi ada spesifikasi badangnya besar, tinggi, daunnya lebar, rasanya juga manis banget. Gitu ya. Seperti gula. Oke. Dan tentu kan Prof ngobrol dengan pembeli ya. Ngobrol dengan pembeli apa gitu ya. Nah, itu Prof, mereka banyaknya digunakan untuk apa? Pertama buat pakan ternak. Pakan ternak. Ya. Kedua tepung. Juga untuk gula. Gitu ya. Ketika ngobrol dengan profesor itu. Dan itu masih dari domestik saja. Domestik. Yang dari luar juga banyak. Maksudnya dari luar Pulau Jawa. Dari luar negeri. Dari luar. Iya. Itu dari negara mana gitu? Kemarin Cina. Cina artinya meminta beberapa produk turunan. Hampir seluruhnya itu dia minta. Cuma lagi penjajakan persoalan apa kualitasnya, bagaimana kuantitinya, bagaimana keberlangsungannya. Maka kita gencar bagaimana melakukan pelebaran saya penanam karena dibutuhkan sustainable-nya, ya, keberlanjutannya. Ya. Oke. Dan ini kalau panen, ini berapa bulan sekali sih kita? Ini cuma 70 hari. 70 hari? Iya. Dipotong dia tumbuh lagi, dipotong tumbuh lagi, tanpa pengolahan lagi. Baik. Itu simple sekali gitu ya. Pak Keuangan, dengan yang tadi disampaikan Prof Iswanto itu simple sekali ya, sederhana sekali. Dan Pak Kuwu sudah membuktikannya. Saya baru memulai karena apa yang sudah membuktikan sahabat saya Parukanda. Sudah baru berapa lama memulai menanam sorghum ini? Saya belum menanam Pak, karena saya pun juga ingin tahu seperti apa penjelasannya. Ternyata rekan saya, sahabat saya Parukanda itu sudah 15 hektar menanam. Dan sudah terbukti ya, makanya kami menghimbau kepada perangkat desa dan rekan-rekanku yang dari timur. Sekarang Pak Ate pun juga melihat dengan itu ya sangat tertarik. Bahkan banyak sekali yang akan tertarik itu dengan sudah terbuktinya Parukanda ya 15 hektar itu, teman-teman saya yang timur sekarang meminta profesor untuk mensosialisasikan kepada masyarakatnya. Sekarang begitu. Baik. Oke, tahan dulu ya. Pak Kuwu dan juga Prof Iswanto dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai komersial berikut ini. Selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa, dan di segmen ini saya masih membuka Anda. Silakan Anda pemirsa bisa bergabung, Anda bisa di line telepon 0231482138. Pemirsa juga bisa untuk memberikan pendapat Anda, kemudian juga pertanyaan Anda. Ini bisa melalui interaktif lewat SMS atau ke nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Silakan Anda bisa di line telepon langsung, bisa SMS dan juga bisa ke nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV ya. Ini sudah ada beberapa WhatsApp yang masuk nih ya. Dan sebelum saya membacakan beberapa WhatsApp yang masuk, saya kenalkan dulu. Ini pemirsa, di sebelah saya ada pengusaha sorghum dan juga ini pemirsa salah seorang kuwu ya di wilayah timur Kabupaten Cirebon, yaitu kuwu Kubang Delek, Desa Kubang Delek, Kecamatan Karangwareng, Kabupaten Cirebon. Ada Parukanda. Selamat pagi Parukanda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Parukanda? Baik. Oke, terima kasih nih sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Saya baca dulu nih Pak ya, Prof ya, kemudian juga Parukanda ya, Pak Kuwu. Ini ada beberapa WhatsApp yang masuk, saya baca dulu. Nah ini Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon, RCTV dan Prof. Prof, saya Fauzi, ini praktisi pertanian organik. Ya, bagaimana memperoleh benihnya dan pemasarannya? Berapa harga jual
per kilogram. Ini ke Profesor ya, nanti bisa dijawab. Kemudian, nah ini ada lagi nih yang masuk ya. Prof. Iswanto, saya salut dengan Anda dan Pak Wawan dan juga Pak Guru Anda. Tetap semangat majukan Cirebon Timur lewat sorghum. Ya, itu ada suntikan semangat ya. Kemudian satu lagi ini yang masuk nih, ada lagi yang masuk ya. Saya sangat setuju sekali dengan program yang dibahas pagi ini, biar aparat desa ada kegiatan dan juga Pak Kuwu, maksudnya mungkin sampingan ya, ada sampingan ya. Ini salam buat Kang Wawan dan juga untuk Kang Rukanda. Ini kami dari DHN KPKP Panri katanya ya. Itu beberapa WhatsApp yang masuk ya, nanti akan dijawab tadi oleh Prof. Iswanto. Ini berkaitan dengan benih, pemasaran dan harga ya. Saya ke Pak Rukanda dulu, ini sebagai salah seorang pengusaha sorghum di wilayah timur Kabupaten Cirebon. Pak Rukanda, Anda sebagai petani, berawal dari petani kemudian sekarang pengusaha sorghum, ini sudah berapa lama sih? Kebetulan alhamdulillah saya dibantu sama Pak Prof. Pak Prof Siswanto, sehingga kami bisa. Memang perjuangan ini sangat berat, sangat berat sekali. Kenapa gitu, Pak Rukanda? Berat sekali sama Pak Siswanto. Ayo Pak Sis, kalau memang tujuan kita baik, insya Allah sorghum akan membuahkan hasil seperti ini. Kasarnya pontang panting sama Pak Sis, sampai nggak ada yang mendukung sama sekali. Waktu itu? Waktu itu. Mungkin dianggapnya itu, itu apa kan? Mungkin begitu Pak Rukanda ya? Memang belum pada tahu lah. Masyarakat pun belum pada tahu seperti apa sorghum. Kebetulan saya juga belum tahu. Tapi setelah diterangkan Pak Siswanto, alhamdulillah kita pelan-pelan perjuangan kita sampai bahkan alhamdulillah sampai detik ini kita bisa mengenyam hasilnya. Oh, ini sudah berapa lama gitu? Baru, Pak Rukanda? baru. Oh, Pak Rukanda ini baru? Ya, baru. 1 tahun, 2 tahun sudah? Belum. Oh, belum? Baru 7 bulan. Tapi sudah merasakan hasilnya? Udah merasakan hasilnya. Dan saat ini yang beli hasil dari sorghum itu dari mana saja gitu? Maksudnya di Pak Rukanda itu? Yang beli Pak Siswanto sendiri. Yang membiayai Pak Sis, kita cuma modal tanam, nggak dikasih sama Pak Sis, kembali lagi dibeli sama Pak Sis, alhamdulillah. Seperti itu. Sangat mudah sekali. Bahkan kami ke masyarakat pun sudah, ya alhamdulillah sekarang mulai tanam lagi. Ada masyarakat lah yang sekarang sudah pada bertanam, alhamdulillah. Di Kubang Delek ya? Di Kubang Delek. Di desa Kubang Delek? 60 hektar sekarang. 60 hektar gitu ya? Nih, mungkin bulan November ini selesai tanam, alhamdulillah. Insya Allah dengan mudah-mudahan 70 hari kita bisa mengenyam hasilnya. Oke, ini pertanyaan berikutnya ya, sebelum saya ke Prof ya. Pak Rukanda, ini simple ya kata Prof itu. Apa betul ini simple? Kemudian kenapa Anda bisa tertarik? Saya memang aslinya basic dari tanaman, Pak. Oh, aslinya itu? Aslinya. Jadiku kita memang main di pertanian. Alhamdulillah pas datang Pak Sis, alhamdulillah pas kebetulan menawarkan, ayo bertanam sorghum. Ya kita bertanya, alhamdulillah kita coba, sangat mudah sekali. Kasarnya kata peribahasa, tongkat pun seperti jadi tanaman. Tanaman. Mudah sekali, kasar mbak-mbak itu seperti kanibal gitu tuh. Di tempat manapun bisa tumbuh. Bisa tumbuh. Alhamdulillah, bahkan tidak terlalu banyak air. Alhamdulillah di musim panas pun kemarin saya memang di musim panas. Dan ini membuktikan sendiri Pak Rukanda ini ya? Saya buktikan, alhamdulillah saya sudah merasakan hasilnya. Makanya saya berbagi ke paraku, ayo Pak Kuwu, ayo Pak Kuwu. Ayo. Mengajak ke teman-temanku yang lain, termasuk tadi Pak Wawan itu ya? Betul. Alhamdulillah Pak Kuwu, rekan kami udah pada mulai tahu pelan-pelan. Sekarang bahkan udah mulai ini, mulai berebut. Alhamdulillah
Ini yang saya rasakan. Baik. Oke, tahan dulu ya, Pak Rukanda. Saya kembali ke Prof. Iswanto nih, Prof. Tadi ada pemirsa yang menanyakan bagaimana memperoleh benihnya, pemasarannya, harga jual per kilogramnya berapa. Ini dari Pak Fauzi, praktisi pertanian organik. Silakan, Prof. Iswanto. Itu bibit ya. Bibit saya telah siapkan untuk tahun ini, saya siapkan hampir 3 ton. Untuk bibit khusus. Nah, bibit kita produksi sendiri dan kita untuk kalangan sendiri. Artinya kita nggak keluar, terus untuk teman-teman perangkat desa dan kepala desa serta petani yang ada di Kabupaten Cirebon. Itu bibit saya sendiri yang nyiapin. Kemudian yang kedua tadi apa? Yang kedua ini tentang bagaimana memperoleh benih dan pemasaran, harga jual per kilogram. Pemasaran saya sendiri yang beli di kebun. Di kebun. Terus harga belinya kurang lebih 330 perak. Itu yang dibeli batang dengan daun. Yang kurang lebih minimal dalam 1 hektar itu 100 ton. Jadi 7 bulan itu insya Allah masyarakat menghasilkan 33 juta. 70 hari. Itu dalam 7 bulan, 70 hari. 70 hari itu masyarakat menghasilkan 33 juta kotor, belum dipotong pengeluaran. Gitu ya. Kemudian ini apakah juga setelah ini Prof. Iswanto ini akan selain di timur, Cirebon Timur, juga ini akan ke yang lain gitu, maksudnya ke daerah lain, ada rencana gitu, Prof? Itu tergantung para kuwu dan masyarakatnya. Dia bisa menerima ini atau tidak. Kalau kita bebas, nggak ada timur, nggak ada utara, nggak ada barat, nggak ada selatan. Kebetulan saja pada saat itu hanya orang timur, dalam hal ini Pak Purukana, yang welcome, tanahnya dibajak, ditanam dan lain sebagainya. Bahkan waktu itu saya ngutang tanahnya sama beliau nih. Iya. Uangnya belakangan, jadinya jalan. Mereka mau juga gitu ya? Mau juga. Tapi sekarang semua petani saya biayain. Oh, gitu. Dari mulai A sampai Z, dan saya edukasi. Bibitnya, traktornya, kemudian sewa tanahnya, sampai angkutannya ke atas truk. Jadi saya dibiayai oleh Prof. Dibiayai oleh saya. Gitu. Saya juga tentunya ada pendana pihak ketiga. Tapi itu saya bebaskan bunganya. Jadi nggak ada bunga itu. Oh, nggak ada bunga itu. Biarlah tanggung jawab saya. Baik. Oke. Kembali ke Pak Rukandan ya, kubu Desa Kubang Delek, Kecamatan Karangwareng, dan juga pengusaha sorghum. Nah, dengan kan belum lama menanam sorghum ini ya. Nah, kemudian hingga sekarang sorghum ini sudah ditanam di Desa Kubang Delek ya. Kurang lebih berapa itu? Berapa luas gitu tanah yang untuk sorghum itu? Tanah yang sudah ditanam. Iya, ditanam sorghum sampai bulan November ini ada sekitar 60 hektaran. 60 hektaran. Itu semua sama masyarakat. Itu dulunya tanaman padi? Dulunya tebu, padi, ada. Alhamdulillah sekarang dengan adanya program sorghum, alhamdulillah kan lebih meningkat dari segi keuangannya, makanya kita berbalik ke sorghum. Di Kubang Delek sendiri ya, sebagai perangkat desa, sebagai kubu juga perangkat desanya diinstruksikan, dihimbau untuk ikut juga di menanam sorghum atau bagaimana? Alhamdulillah kebetulan memang perangkat desa saya udah masuk satu, mungkin kita estafet pelan-pelan kita buktikan dulu. Memang rata-rata kebanyakan orang tidak percaya, rata-rata. Alhamdulillah kemarin juga kasarnya perangkat saya merasakan, kasarnya menikmati lah sedikit, adalah uang pinjaman dari tanaman sorghum. Alhamdulillah bisa merasakan. Ya mungkin untuk kedepannya insya Allah untuk perangkat saya akan tingkatkan supaya ekonomi kita semua bisa, bukan hanya perangkat nih, tapi juga untuk ke RT RW gitu ya. Ya mudah-mudahan dengan saya jadi kubu, visi misi saya, doa saya mungkin hari ini terkabul. Baik. Dan saya masih ke Pak Rukanda ya.
kenapa gitu ya dulu melihat sorghum langsung tertarik gak? Saya kebetulan langsung tertarik. Langsung tertarik Karena gitu. memang seperti apa sih. Ya awalnya memang saya juga tidak percaya awalnya. Ayo sampai pasis, ayo saya sampai beberapa kali datang saya. Ayo Pak, ya, kalau memang ini benar, ayo masuk ke saya. Bahkan alhamdulillah sekarang juga udah pindah aja pasis. Ayo pindah ke Kubang dulu. Saya akan fasilitasi di Kubang. Alhamdulillah sekarang jadi warga saya. Saya sangat bangga sekali punya orang seperti pasis. Baik. Oke, tahan dulu ya Pak Rukanda, dan ini ada 2 WhatsApp lagi nanti bisa dijawab oleh Profesor Iswanto ya. Prof Iswanto, selain untuk konsumsi, kegunaan sorghum itu untuk apa? Kemudian ada juga yang menanyakan, selamat pagi Cirebon, Prof, kenapa dulu banyak kuwu yang kurang respon budidaya sorghum? Apa alasannya? Ya mayoritas itu apa alasannya? Ya tapi tahan dulu nih Prof Iswanto dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di segmen terakhir ini saya masih membuka Anda untuk kembali Anda bisa bergabung, Anda bisa ke nomor yang ada di layar kaca RCTV pemirsa. Anda pun bisa interaktifnya ini via WhatsApp atau ke nomor yang ada di layar kaca RCTV. Interaktif langsung bisa, SMS juga bisa. Dan pemirsa, saya kenalkan dulu di segmen terakhir, ini juga ada seorang petani, salah seorang petani yaitu Kang Apep Susanto. Selamat pagi Kang Apep, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Kang Apep? Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih nih sudah menyempatkan hadir juga di Selamat Pagi Cirebon. Dan saya ke Prof dulu ya, ini tadi terputus jeda iklan, pertanyaan dari pemirsa. Selain untuk konsumsi, kegunaan sorghum itu untuk apa saja? Kemudian kenapa Prof ada dulu itu banyak kuwu yang kurang respon budidaya sorghum? Apa alasan mereka? Silakan Prof. Sebelum saya ke Kang Apep, silakan. Yang jelas kemungkinannya mereka belum tahu apa itu sorghum, kegunaan sorghum, manfaat sorghum, keuntungan sorghum. Mereka saya yakin belum tahu. Karena memang sebuah tanaman bukan tanaman asli Indonesia, tapi asli Zimbabwe. Ini tuh? Ya. Zimbabwe Afrika ya? Ya, Afrika. Jadi saya kira kuwu juga belum paham. Tentang apa itu sorghum itu tentang ya? apa itu sorghum, keuntungannya sorghum, mekanisme bagaimana cara menanamnya. Gitu. Dan lebih kaget lagi, mereka modalnya modal cuma asal matuk. Iya. Kok biaya kan nggak ada. Yang sudah merasakan tadi itu ada Paku Wurukanda, Paku Wawan gitu ya. Mungkin mereka beralih juga gitu ya. Itu alasannya. Kemudian tadi itu Prof, bagaimana katanya ini selain kegunaan untuk konsumsi, ini kegunaannya untuk apa lagi sorghum ini? Selain untuk konsumsi ya? Konsumsi makanan minumannya, ada juga untuk aksesoris. Aksesoris? Iya. Misalnya? Seperti malainya itu untuk hiasan di guci. Itu bisa juga? Iya bisa. Kemudian ada juga untuk sapu. Untuk sapu juga. Ya, sampahnya. Ada juga itu sampahnya untuk media jamur. Dan banyak sekali. Baik. Itu zero waste itu. Oke. Dan itu pemirsa yang tadi ada pertanyaan dari pemirsa tentang kegunaan sorghum selain konsumsi itu apa saja. Nah, itu tadi sudah dijawab oleh Profesor Iswanto. Dan saya ke Kang Apep nih. Ini petani yang saya dapat informasi, apa betul Kang Apep ini ingin beralih gitu ya? Ke sorghum dulu. Ke sorghum juga. Dulu petani apa sih Kang Apep? Jadi saya kan di Tonjong itu dari Tonjong Pasalman. Pasalman di ujung Cirebon. Di ujung Kabupaten Cirebon ini perbatasan dan Jawa Tengah ya. Memang saya dengan teman-teman itu
kita hamparan tanah pertanian begitu luas di Ya, Tonjong itu, di Tonjong, hampir ribuan hektar, bahkan kita mempunyai pangkuan hutan yang begitu luas, Ya, dan itu dimanfaatkan tumpang sari oleh para petani, saya dan teman-teman. Namun memang dalam perjalanan kami banyak kegagalan-kegagalan karena memang sistem pendampingannya yang nggak seperti yang Dulu ditawarkan petani Profesor. apa gitu, Kang Apep Saya itu? menanam pepaya, palawija juga nanam. Ya, memang di sana dikenal pepaya, Pepaya ya. California. California. Nah, sekarang ini setelah saya mengenal Profesor, seperti ada harapan baru yang ditawarkan Profesor karena Profesor ini menawarkan pendampingan pertanian dari hulu ke hilir. Jadi kami itu akan didampingi dari penanaman sampai ke market. Dan ini sangat luar biasa yang belum kami dapatkan di masyarakat petani, khususnya kami di wilayah Kecamatan Pasaleman yang tanahnya itu tanah tandus, tada hujan. Kebanyakan kami gagal. Di palawija kita gagal, di tanaman buah. Jadi juga ini kita sekarang gagal. Kang Apep beralih. Saya Mau beralih saya atau dan teman-teman sudah beralih. Sudah berapa lama? Menjalin kerjasama dengan Prof. Kita baru persiapan lahan. Oh, persiapan Hampir ada lahan. 40 hektar yang kita siapkan. Kapan akan memulai start, maksudnya start untuk menanam sorghum itu? Di akhir Rencana. bulan ini juga kita sudah mulai menanam. Gitu ya. Kami komitmen untuk beralih ke sorghum karena ini harapan yang luar Awal biasa. tahu sorghum dari mana? Saya dari Profesor. Oh, dari Profesor. Kemudian kami Enggak, tidak dari Parukanda atau dari Pak Wawan tadi? dari teman-teman dari para kubu dari kecamatan lain juga. Ketika kami melihat langsung ke tanamannya di Kubang Deleg itu, memang sorghum ini luar biasa. Kemudian kalau kita secara hitung-hitungan, karena tanaman di kita kan sebagian besar ditanami tebu di Tonjong itu. Nah, ini sorghum ini kalau dalam setahun bisa menghasilkan 5 kali masa panen, dan ini akan mengangkat penghasilan para petani yang sangat signifikan. Dan ini menjadi harapan baru buat para petani khususnya di wilayah Kecamatan Pasaleman yang tanahnya tada hujan. Ini memberikan harapan yang sangat luar biasa. Karena Profesor mendampingi dari pola tanam, pendampingan dalam hal pembiayaan, dan itu belum pernah ada yang dilakukan sebelumnya. Kang Apep ini kan belum mencoba, Ya. iya kan? Tapi sepertinya bersemangat dan optimis sekali. Saya gitu ya? sangat optimis sekali. Iya, apakah didasari apa nih bisa optimis begini? Iya kan, padahal belum mencoba. Dan kalau mencoba berarti di akhir bulan ini di Pasaleman, di Tonjong itu ya, ini berapa hektar yang nanti akan ditanam sorghum? Untuk akhir bulan ini saya dan teman-teman itu di kisaran di 40 hektar mungkin kita tertanam di akhir bulan. 40 hektar. Ya, targetnya saya dan teman-teman itu 100 hektar untuk di Tonjong karena kita punya pangkuan tanah hutan yang luas. Gitu ya. Oke, dan itu atas dasar itu akhirnya optimis gitu ya. Optimis gitu ya. Karena itu sudah dilakukan di desa-desa yang lain seperti Kubang Deleg, Kurukanda sudah melakukan itu dan berhasil. Gitu ya. Oke. Jadi sekarang ingin berpindah ke lain hati dalam tanda petik maksudnya. Iya kan Prof ya. Iya. Yang dulu petani pepaya gitu ya, sekarang ingin ke sorghum gitu ya. Oke, dengan sebelum saya ke Prof lagi ya, dengan beralih Kang Apep ini ke sorghum. Nah, di sana sudah disediakan lahan juga gitu ya. Berarti bukan Kang Apep sendiri, dengan teman-teman yang lain. Teman-teman petani banyak. Kita membentuk kelompok petani. Oke. Itu ya. Kembali saya ke Prof Iswanto dengan tadi pernyataan dari Pak Wawan, Pak Kurukanda, dan sekarang Kang Apep. Pendapat Anda? Nah, kemudian dari beberapa WhatsApp yang masuk, Prof. Ya, saya sih senang, artinya ketika dia bisa menerima konsep-konsep yang real, dan dia juga sama dengan tujuan dengan kami, artinya ingin memajukan masyarakatnya, tetangganya, teman-temannya, meningkatkan itu ya. Penati Indonesia itu harus sukses. Jangan petani nggak punya harapan, sehingga anak-anak generasi penerus tidak punya cita-cita untuk menjadi petani. Ya. Karena hasilnya yang minim. Maka perlu campur pemerintah dalam hal ini. Tentang regulasi, tentang alat-alatnya, tentang juga bagaimana ini cara mengekspornya. Itu perlu bertahan pemerintah. Iya. Gitu loh Pak. Iya, pokoknya jangan sampai
anak-anak muda kita nanti ke depan Tidak punya cita-cita jadi petani. gitu ya. Mau jadi apa nanti? Ketahanan pangan bagaimana? Ketahanan pangan gitu ya, padahal kita tersedia luas gitu ya. Negara agraris, bahan makanan impor. Ini kan begini, Pak. Iya, lucu juga gitu ya. Iya. Ini negara agraris tapi bahan makanan impor. Kan begini kita. Oke. Dan kembali saya ke Kang Apep ya. Kang Apep, tentang beralihnya ya Kang Apep dan kawan-kawan ke sorghum. Nah, ini sudah dikonsultasikan dengan Prof. Iswanto, sorghum apa yang nanti akan ditanam dan seterusnya gitu? Sudah. Jenisnya gitu ya? Ya, sudah. Bahkan teman-teman petani yang ada di Kecamatan Pasalemban, kita juga sudah melakukan peninjauan langsung ke lokasi yang sudah. Prof. Iswanto sudah ke sana? Ya, kita sudah mempelajari tanaman yang sudah ditanam dan ternyata memang ini sorghum ini sesuatu yang menjanjikan, luar biasa buat kami. Baik. Dan sayang sekali nih, Prof. Iswanto, Kang Rukanda, Pak Wawan, kemudian Kang Apep, sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Tentu Anda di rumah juga penasaran ya. Saya juga penasaran, masih banyak yang ingin saya korek-korek. Tentu penasaran ini nanti juga pemirsa silakan nanti bisa konsultasi langsung ya. Oke, dan sebelum saya tutup, Prof, closing statement, pesan untuk pemirsa di rumah. Singkat saja, Prof. Silakan. Jadilah petani yang cerdas sehingga bisa meneruskan ke generasi penerus. Itu saja? Ya. Oke. Kang Apep, silakan. Closing statement, singkat saja, Kang. Saya mengajak kepada generasi muda untuk kita mencintai pertanian, karena negara kita adalah negara pertanian. Kita diberikan sumber daya alam yang sangat luar biasa. Kita buktikan peningkatan ekonomi dari segi pertanian. Oke, terima kasih nih ya. Sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Nanti kita bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan ya, tentu dengan tema yang berbeda. Dan pemirsa, saya juga aturkan terima kasih untuk Anda yang sudah memberikan pertanyaannya lewat WhatsApp, interaktifnya lewat WhatsApp. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai, dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.